Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertiga, kelompok tiga, akan memberikan tutorial mengerjakan soal pada video kali ini. Jadi ada data, yang pertama adalah kelompok meminum kopi dan tidak meminum kopi. Nah, soal dari data tersebut adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah mahasiswa yang memilih kopi sebagai pedoman utama saat belajar memiliki peluang lebih tinggi belajar lebih dari 3 jam dibandingkan yang memilih minuman lain. Dari 15 mahasiswa, 10 pelajar yang lebih 10 pelajar yang belajar lebih dari 3 jam, 6 orang memilih meminum kopi, sisanya tidak meminum kopi. Sementara 5 pelajar yang belajar kurang dari 3 jam, satu yang memilih minum kopi, dan 4 yang tidak memilih minum kopi. Nah, sekarang adalah ujilah hipotesis adanya perbedaan antara mahasiswa peminum kopi dan non-kopi dalam berdurasi belajar. Tentukan signifikansi 5%. Nah, di sini kami akan mengerjakan menggunakan chi-square, chi-square, karena data pada soal berbentuk kategori, bukan angka perhitungan, yaitu kategori durasi belajar kurang dari 3 jam atau lebih dari 3 jam, dan apakah mahasiswa meminum kopi atau tidak. Karena data seperti ini tidak bisa dianalisis dengan uji parametrik yang membutuhkan angka dan distribusi normal. Maka digunakan chi-square yang memang dibuat untuk melihat apakah ada hubungan antara dua kelompok data kategori. Dengan kata lain, chi-square dipakai karena kita ingin tahu apakah pola durasi belajar mahasiswa berbeda antara yang minum kopi dan tidak. Dan jenis data seperti ini hanya bisa dianalisis dengan metode chi-square. Nah, setelah ini teman saya yang membantu untuk menjelaskan pengerjaan soal. Jadi, sebelum kita mengerjakan menggunakan software, kita kelompokkan terlebih dahulu sesuai kelompokannya, yaitu dalam durasi belajar lebih dari 3 jam, yang minum kopi dan tidak minum kopi, juga dalam durasi kurang dari 3 jam, yang minum kopi dan tidak minum kopi. Levelnya kita isi sesuai dengan data yang sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya, dalam durasi belajar lebih dari 3 jam. Mahasiswa yang minum kopi yaitu 6, sama seperti yang ini, dan dalam durasi lebih dari 3 jam yang tidak minum kopi 4. Kita samakan satu garis seperti ini. Begitupun juga dengan yang durasi kurang dari 3 jam. Lalu FH-nya, dalam mengerjakan FH, kita sama dengan buka kurung total dari mahasiswa yang minum kopi, baik durasi belajar lebih dari 3 jam maupun kurang dari 3 jam, dibagi total pilihan, total sub total sub total subjek total subjek atau total pilihan dari baik yang minum kopi maupun yang tidak minum kopi, lalu tutup kurung dikali dengan jumlah subjek mahasiswa yang belajar lebih dari 3 jam, baik yang meminum kopi maupun tidak meminum kopi. Itu pun dalam durasi lebih dari 3 jam, pilihan ini minuman yang tidak minum kopi, FH-nya yaitu total keseluruhan tidak minum kopi dibagi total subjek, lalu dikali dengan total mahasiswa yang ekor lebih dari 3 jam. Dan pada FH berarti kurang dari 3 jam yang meminum kopi, sama seperti yang sebelumnya, yaitu total dari mahasiswa yang minum kopi
dibagi dengan total subjek, namun di sini kita lihat dengan yang dalam durasi kurang dari 3 jam. Jadi disesuaikan dengan kategori durasi belajarnya. Itu pun juga dengan tidak minum kopi. Lalu ini di Zoom atau di jumlah semuanya menjadi ini totalnya 15 15,00 15 sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Lalu dalam kurung FO ukuran FH kuadrat, lalu tinggal di kurung terlebih dahulu, buka kurung FO dikurangi dengan SH, tutup kurung baru di kuadrat. Jadi totalnya 1,74 sama seperti yang bawahnya juga. Dan di sini di jumlah semuanya totalnya menjadi 7,111. Nah, pada si kuadrat rumusnya yaitu FO kuadrat F dalam kurung FO minus FH kuadrat dibagi FH. Jadi di sini tinggal disama dengan kolom FO dalam kurung FO minus FH kuadrat dibagi dengan FH. Dibagi dengan FH. Hasilnya 2,625 seterusnya lalu dijumlahkan semuanya menjadi totalnya 8,438. Jadi di sini hasil dari I square I kuadrat yaitu 8,438. Serius, dulu. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah kesimpulannya. Karena hasilnya sudah diketahui, si kuadrat hitung adalah 8438. Mari kita cari dari tabel Chi-square untuk memberikan signifikansinya. Untuk signifikansinya, kita lihat dari deka sama dengan baris dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1. Nah, karena dalam hal ini barisnya cuma 2, dikurangi 1 menjadi 1, dan kolomnya cuma 2, dikurangi 1 menjadi 1. Hasilnya DK adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini, di dalam tabel Chi-square, itu kita lihat yang DK-nya 1 di tabel 5%, yakni 3,481. Nah, jadi hasilnya adalah X, maaf, Chi kuadrat hitung sama dengan 8438 dan Chi kuadrat tabel pada DK sama dengan 1 dengan signifikansinya 5% adalah 3,481. Maka Chi kuadrat hitung lebih besar daripada Chi kuadrat tabel sehingga hasilnya signifikan. Dan hasil HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, hasil uji Chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan minum kopi dan durasi belajar mahasiswa, yang dibuktikan dengan nilai Chi kuadrat hitung sebesar 8,438, yang lebih besar daripada Chi kuadrat tabel 3,481. Pada taraf signifikansi 5% sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pola durasi belajar mahasiswa berbeda antara mereka yang minum kopi dan yang tidak, sehingga minum kopi berpotensi berperan dalam kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan waktu belajar yang lebih panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Perkenalan dari kami, mohon maaf karena terlambat. Saya Arya Dwi Permana bersama Diva Afkarwa Ubaidillah, dan yang pembukaan tadi adalah teman saya yang bernama Fendrian Ahmad. Sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.